Hati-hati dengan hamba-hamba yang menghafal Quran. Jangan Anda bilang cikal bakal radikalisme dari penghafal Quran dengan statement good lookingnya. Ini ngaco bener ini. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, ya, kata Nabi adalah ahli Quran, ahli Allah wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang spesialnya Allah Ta'ala. Anda yang nggak hafal Quran nggak dibilang begini sama Nabi. Ya, para penghafal Quran itu ahli Allah, keluarga Allah. Surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Apa bukti penjagaan Al-Quran di dunia ini? Dihafal, ada ulama-ulamanya. Ya, Al-Quran dijaga dari segi lafadznya, para penghafal Quran. Al-Quran dijaga dari segi makna dan syariatnya, yaitu ada ulama-ulama yang menjelaskannya. Ini orang-orang khusus, nggak boleh dikatakan sebagai cikal bakal radikalisme. Kalau ada radikalisme, comot saja. Negeri kita negeri apa? Hukum. Ya. Kalau ada radikalisme, jangan Anda sudutkan cuma dari penghafal Quran, tapi dari siapa saja. Cabut gitu. Ya, ambil, ciduk. Negeri ini negeri hukum, ya, negeri berketuhanan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Faya ma'syarul muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman Islam, nikmat masih diberikannya kesempatan kita oleh Allah untuk kembali memakmurkan rumah-rumahnya, menghidupkan sunnah nabinya, sekalipun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, yang tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala segera terangkatnya pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Kita pun memakmurkan masjid dan duduk dalam kajian ilmu ini tetap melaksanakan protokol kesehatan supaya tidak menimbulkan fitnah dan supaya masjid-masjid kita tetap makmur, tetap hidup dengan amalan-amalan. Karena kalau masjid sudah mati, kampung pun mati. Masjid adalah jantung tempat kita berdomisili. Kalau jantung itu sudah tidak bergerak, maka kampung itu kampung mati. Makanya masjid ini harus dicontoh oleh rumah-rumah orang Islam supaya menjadi the branch of cabang-cabang dari masjid. Jadi amalan-amalan rumah harus mencontoh dari masjid. Di masjid hidup amalan, ya, amalan kajian ilmu. Di rumah pun begitu. Di masjid kita sholat berjamaah, di rumah pun kita ada sholat sunnah, ya. Di masjid kita bermusyawarah berembuk, di rumah pun seperti itu. Jadi dengan mengikuti
protokol kesehatan ini, sehingga masjid-masjid tetap bisa dibuka dan tetap menjadi hidup sebagai jantung daripada kampung dan komplek ataupun di mana kita berdomisili. Hadirin, kajian untuk malam ini saya masih mau melanjutkan pada amalan tematik amalan penghapus dosa, yang ini diambil juga dari salah satu tulisan saya sendiri, tapi kitabnya sudah habis terjual terdahulu. Paling ada nanti kalau Bapak Ibu mau ya soft copy-nya ada. Ini sudah saya bahas di masjid ini, tapi kurang lebih bulan Desember, bulan Oktober tahun lalu, dan kita belum komplit membahasnya. Hadirin, tujuan daripada tematik ini supaya kita yaitu makin bertambah usia kita, apalagi sekarang sudah masuk tahun baru Islam 1442 Hijrah. Tujuannya supaya hadirin makin terkikis dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan terdahulu. Nah, ini tujuan tematik yang sekarang sedang kita bahas, makin terkikis dosa-dosa kita. Dan tidak boleh ada rasa putus asa dalam bertobat kepada Allah, ditambah dengan amalan-amalan indah yang Nabi sediakan, Nabi sajikan, yang kami membuatnya lebih berluang lingkup. Makanya temanya itu langsung aja mengena amalan penghapus dosa. Anda amalkan, dosa terhapus. Hadirin, siapa orang yang tidak punya dosa? Ulama paling hebat pun, seorang wali paling soleh pun tidak boleh dikatakan tidak ada dosa. Tetap sedikitnya tetap ada kesalahan. Ya, cuma jangan mencari kesalahan-kesalahan orang, gitu ya. Baik, hadirin, makin terkikis dosa-dosa kita, ya. Yang kedua, hikmahnya bahwa amalan sunnah sekecil apapun ini membawa berkah. Ya, amalan sunnah berdasarkan dalilnya bisa menghapus dosa. Yang ketiga, hikmahnya adalah hadirin, ini merupakan yaitu kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ya. Apalagi hambanya yang hafal Quran. Hati-hati dengan hamba-hamba yang hafal Quran. Jangan Anda bilang cikal bakal radikalisme dari penghafal Quran dengan statement good lookingnya. Ini ngaco bener ini. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, ya, kata Nabi adalah ahli Quran, ahli Allah wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang spesialnya Allah Ta'ala. Anda yang gak hafal Quran gak dibilang begini sama Nabi. Ya, para penghafal Quran itu ahli Allah, keluarga Allah. Surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Apa bukti penjagaan Al-Quran di dunia ini? Dihafal, ada ulama-ulamanya. Ya, Al-Quran dijaga dari segi lafadznya, para penghafal Quran. Al-Quran dijaga dari segi makna dan syariatnya, yaitu ada ulama-ulama yang menjelaskannya. Ini orang-orang khusus, nggak boleh dikatakan sebagai cikal bakal radikalisme. Kalau ada radikalisme, comot saja. Negeri kita negeri apa? Hukum. Ya. Kalau ada radikalisme, jangan Anda sudutkan cuma dari penghafal Quran, tapi dari siapa saja. Cabut itu. Ya, ambil, ciduk. Negeri ini negeri hukum, ya, negeri berketuhanan yang Maha Esa. Baik hadirin, jadi dikasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dengan amalan-amalan yang seperti ini. Pokoknya Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dari kehidupan dunia ini? Ya, Anda mengharapkan warisan orang tua atau ada bonus gaji ke-13 gitu? Ataupun apa? Ini semuanya belum tentu dapat. Tapi yang namanya hadirin kematian ini sudah diambang pintu kita. Ya, asbab kematian itu ada 24 jam. 24 hours ada daripada sebab-sebab kematian. Jadi kita berharap dengan mengamalkan amalan ini, dosa kita makin terkikis.
Kita masuk saja dalam ulasan sedikit yang sudah saya bahas. Kalau nggak lupa dulu ya, karena sekarang sudah bulan apa ini? Sebab kemarin-kemarin tematiknya itu ketika masuk bulan Rajab, di catatan saya bahas tentang keutamaan bulan Rajab. Karena ada orang-orang yang menyatakan bulan Rajab nggak ada puasanya. Jadi penting itu dalam momen seperti itu kami jelaskan. Seperti di beberapa pekan lalu kami jelaskan juga malam Senin tentang doa awal tahun. Yang kata orang nggak ada dalilnya. Saya katakan ada dalilnya doa awal tahun. Kemudian pekan kemarin juga sudah kita jelaskan tentang santunan anak yatim tanggal 10 Muharram. Penentuan itu boleh dalam syariat, bukan bid'ah. Kita jelaskan juga. Jadi memang tertundanya tematik ini karena kami mengikuti waktu kami mengajar sesuai dengan momen-momennya itu. Supaya umat Islam lebih terbuka pemahamannya tentang agama ini dan tidak mudah menyalahkan. Bentar-bentar salah, Pak. Ya, baik. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Baik, hadirin, kita masuk saja yang sudah. Jadi amalan yang kita sajikan ini diambil daripada salah satu karya tulis saya lah. Saya memang nulis kitab yang sederhana-sederhana. Ya, kalau dijual itu paling cuma 15.000. Mie apa itu? Mie Japos saja nggak dapat 15.000 ya, udah 40.000. Bakmi GM tuh udah 40.000 satu porsi. Ustaz tahu, sering mampir gitu ya. Hadirin, ini kami tulis kitab-kitab yang ringan-ringan dengan kalau dicetak tuh harga 15.000, 10.000 begitu ya. Ini salah satunya. Dan kalau Bapak Ibu nanti mau soft kopinya ada, sudah saya sediakan. Sudah saya sediakan. Tinggal nanti di-share saja kalau mau. Yang pertama hadirin, sebab nomor poin kedua, ketiga dan selanjutnya ini sangat ringan. Yang pertama, supaya tidak disanggah. Coba diperhatikan. Supaya tidak disanggah sama ustadz lain dengan amalan nomor 2 dan seterusnya ini, itu cuma menghapus dosa kecil. Supaya tidak disanggah, dipahami dulu. Nomor 1 poinnya taubat nasuha. Kalau taubat nasuha sudah dijalankan, tinggal kita amalkan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Baik, taubat nasuha ini Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib dari segala dosa. Yang sudah kita bahas, kalau hubungan dosa kepada Allah, ya Mas Zakaria, kalau saya sebutkan hubungan dosa kepada Allah, bukan berarti Allah di langit ya. Bukan berarti Allah di langit begitu. Enggak boleh tempatkan Allah di langit gitu ya. Ini cuma isyarat keagungan saja. Baik, itu kita bahas hari Rabu insya Allah. Di mana? Di kantor beliau itu. Nah hadirin, taubat nasuha kalau dosanya hubungan kepada Allah ada 3 syaratnya. Yang pertama, ayyuqli' anil maksiyah, berhenti total dari perbuatan dosa itu. Yang kedua, ayyandam ala fi'liha, menyesal dari lubuk hati yang paling dalam telah berbuat dosa. Yang ketiga, ayyazim alla ya'uda ilaiha abada, azam, niat yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat taubat nasuha yang hubungannya kepada Allah. Kalau dosanya kepada sesama manusia, syaratnya ditambah 1 lagi. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga apa tadi? Tidak mengulangi lagi, ditambah lagi 1 lagi, keempat yaitu minta maaf atau mengembalikan benda yang pernah diambil. Ini ada 4 syaratnya kalau bertobatnya hubungannya sesama manusia. Kayaknya dosa kepada Allah udah bangun jam 2 malam Pak, nangis tahajud, insya Allah diterima asal tidak mengulangi lagi. Tapi kalau dosa kepada sama manusia lebih berat. Sampai ujung lubang semut pun dikejar oleh Allah tentang keadilan itu. Kamu sudah berbuat zalim kepada hamba Allah. Jangankan manusia, dalam hadis sahih Muslim Nabi bersabda, nanti yuta bi ghanamil qarna ila qarn al ghanamil jalha, akan dihadirkan di akhirat kambing yang bertanduk yang pernah nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Kata Nabi, akan digantikan nanti di akhirat kambing yang tidak bertanduk akan menyeruduk kepada kambing yang bertanduk yang pernah menzolimi di dunia. Padahal finally daripada kambing ini, pembalasan ini tidak ada resultnya itu surga dan neraka, nggak ada. Cuma untuk menunjukkan keadilan saja, kambing saja harus dibalas lagi nanti di akhirat. Setelah itu sudah nggak ada kambing masuk neraka Pak. Ada apa kambing masuk neraka? Tidak ada. Ini cuma untuk menunjukkan keadilan, apalagi manusia. Makanya berbuat dosa sama manusia ini lebih berat. Nggak usah punya problem lah dengan manusia Pak.
Jangan punya problem. Ya, hari ini banyak orang punya problem dengan manusia ini, nyari-nyari kesalahan manusia dari segi agama, ini repot. Udah baik-baik masalah berdagang, bertetangga, giliran ibadah, ya, bid'ah tuh, kagak ada tuh. Ini kan menyakitkan orang hadirin. Baik, jadi tobat nasuha, saya tidak berpanjang lebar dalilnya. Kalau mau dibuka ayatnya cuma satu saja dalam surat At-Tahrim. Kalimatnya ayat dalam Al-Quran yang ada kalimat kata-kata taubat nasuha cuma satu. Surat At-Tahrim surat ke-66 pada ayat ke-8, ya, ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum. Mana sih ayatnya? Nih, surat At-Tahrim. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah yang saya kasih warna hitam, ya, taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu saya dan seluruh manusia wajib bertobat kepada Allah. Saya tidak berpanjang lebar, mungkin sudah sering saya bahas di sini. Ada 4 dosa yang tidak terampuni hadirin. Masih hafal? Mas Zakaria hafal gak? Antum hafal gak? Antum kan sering ikut kajian. Ada 4 dosa yang tidak diampuni Bapak Ibu. Syaratnya orang ini mati dalam keadaan 4 dosa. Saya tidak berlama-lama, saya sebutkan sedikit saja, secara cepat saja. Yang pertama adalah mati dalam keadaan musyrik. Dalilnya An-Nisa 48. Innallaha la yaghfir ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang kedua, mati dalam keadaan kafir. Dalilnya diantaranya Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falay yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi, tidak akan diterima oleh Allah tebusan dosa-dosanya di akhirat. Yang ketiga, mati dalam keadaan murtad, enggak bakal diterima. Ya, dalilnya dari An-Nisa, Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa orang yang memilih agama selain Islam, falay yuqbala minhu, enggak bakal diterima oleh Allah. Yang keempat terakhir, mati dalam keadaan sifat munafik akidah. Munafik yang akidah, zahirnya Islam, hatinya memusuhi Islam. Zahirnya kafir, batinnya zahirnya Muslim, batinnya kafir. Zahirnya pakai peci, pakai gamis, tapi hatinya hadirin, yaitu bertelanjang daripada syariat Islam. Ya, berlepas dari Allah dan Rasulnya. Ini 4 macam dosa yang tidak diampuni. Nah, pembahasan kita ini bukan pada ini. Cuma ini sebagai kehati-hatian kita. Hati-hati, jangan sampai seorang mati dalam keadaan 4 macam ini. Sudah habis harapan, pupus harapan itu. Sampai orang terbaik dunia akhirat, orang terbaik dunia akhirat yang mengalahi kebaikan Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh, Ibrahim dan seterusnya sampai Musa, sampai Isa bin Maryam. Orang terbaik itu adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pun tidak boleh untuk menolong 4 orang macam ini yang mati dalam keadaan 4 ini, sekalipun masih keluarga baginda Rasul. Dah, sekarang kita masuk nomor 2-nya, ulasannya. Hadirin, jadi tobat nasuha ini sebagai istilahnya basic, amalan basic dulu yang harus kita kerjakan. Nanti poin kedua, ketiga semuanya akan menghapus dosa. Kalau ada yang protes, itu Ustadz bukan menghapus dosa besar, dosa kecil. Kita katakan dosa besar juga dihapus dengan amalan yang sangat ringan ini. Yang nomor 2 dan seterusnya, syaratnya nomor 1 sudah dijalankan, tobat nasuha. Baik, kita masuk nomor 2. Ini sudah sih. Nomor 2 adalah menjaga sholat qobliyah dan ba'diyah duhur 4 rakaat Bapak Ibu. Siapa yang sholat qobliyah dan ba'diyah duhurnya masih 2 rakaat, ditambah lagi jadi 4 rakaat. Ya, Ustadz ini kayaknya udah dibahas. Emang udah dibahas bulan Oktober tahun kemarin yang masih tertunda. Kalau ini saya tampilkan dalilnya, riwayat Imam Tirmidzi nomornya 430, derajatnya sahih gharib, kata Imam Tirmidzi.
Ataupun sebagian ulama katakan derajatnya sahih ataupun hasan. Ini kita buka hadisnya. Tapi syaratnya Bapak Ibu dijaga. Ya, Anda yang kerja di kantoran, usahakan bisa memanfaatkan waktu itu. Wah, waktu sedikit nih, usahakan. Karena pahala yang sangat hebat, dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan dari sholat rawatib yang qobliyah ba'diyah, yang pahalanya menghapus dosa cuma ini, qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tidak ada dalam qobliyah subuh, tidak ada dalam qobliyah asar, enggak ada dalam qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, tidak ada dalam qobliyah isya dan ba'diyah isya. Cuma ada dalam qobliyah dan ba'diyah zuhur. Baik. Nabi bersabda, kalimatnya, siapa yang bisa menjaga secara istiqomah. Tapi kalau cuma sekali-kali ini belum dapat jaminan diistiqomahkan. Hadis ini riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi 430. Ya, semangat Bapak Ibu, bismillah. Ya, pokoknya hari-hari kita buat amalan saja. Ya, Anda bekerja naik apa? Ke kantornya naik apa? Naik bis, naik kendaraan pribadi atau apa, tetap berzikir kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, jalankan dengan semangat sunnah-sunnah mulia ini. Baik, Nabi bersabda, kata beliau, man hafadha ala arba'i raka'atin, siapa orangnya yang bisa menjaga, tuh kalimatnya man hafadha, siapa yang bisa menjaga, siapa orangnya yang menjaga ala arba'i raka'atin qabla duhur, menjaga ke atas amalan 4 rakaat sebelum duhur. Boleh disolatkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh juga 4 rakaat langsung. Tapi apabila Anda menginginkan 4 rakaat langsung, karena ini lebih cepat, ya udah tinggal baca Fatihah, ruku, sujud, Fatihah, ruku, sujud, Fatihah, ruku, sujud, cuma tidak menggunakan tahiyat awal. Jadi dari rakaat pertama, rakaat kedua sujud, langsung bangkit menuju rakaat ketiga. Ini kalau mau cepatnya, nggak usah pakai surat, nggak apa-apa. Kalau memang waktunya mepet, tinggal ruku sujud, Fatihah, ruku sujud, Fatihah, ruku sujud. Tapi kalau waktunya leluasa, yang 4 rakaat tetap baca ayatnya pada rakaat kedua dan pada rakaat pertama dan kedua. Ya, Fatihah, baca surat ringan. Baik. Siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum duhur wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya. Jadi qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat nih sempurnanya. Dan mohon maaf, yang saya lihat ini jarang dilakukan 4 rakaat. Termasuk dari umat Islam yang sumpamanya orang-orang yang gak ada kesibukan, sholatnya qobliyah 2 rakaat. Ustadz, bukankah tetap dapat pahala 2 rakaat? Betul, saya tidak menyalahkan. Tapi kalau cuma 2 rakaat belum dapat pahala ini, ya belum dapat, masih kurang. Siapa yang bisa jaga 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyahnya, kata Nabi, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka, dosa terhapus. Bukan haji, bukan umroh, bukan menghafal Quran, bukan berjihad fi sabilillah, bukan mewakafkan satu masjid pakai uang sendiri nih 10 miliar bangun masjid, hanya menjaga 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Baik, kita masuk nomor 3 biar dapat banyak nih. Dapat banyak maksudnya dalam waktu ini. Kemudian hadirin, nomor 3-nya baca raja istighfar. Bapak Ibu sudah hafal insyaallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lihat, Rasul hanya mengajarkan dibaca 1 kali siang dan 1 kali malam. Ya Allah, gampang banget. Sekali siang, sekali malam. Ya, yang sudah hafal enggak memerlukan lebih dari 3 menit, 2 menit, 2 menit kurang, 1 menit. Allahumma anta rabbi sampai la yaghfiru dzunuba
illa anta. Coba kita lihat hadisnya. Bahkan ini riwayat Imam Bukhari. Saya itu kalau mendapatkan hadis riwayat Imam Bukhari kayaknya hati berbunga-bunga banget Bapak Ibu. Karena ini hadis paling kuat. Ya, dulu ketika kita masih SD, masih SMP, sering dengar ucapan ini dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita. Ya, kalau kita ikut ceramah gitu, seingat kami itu ini adalah dzikir buatan ulama. Ternyata hadis Sahih Bukhari. Keutamaannya lihat Bapak Ibu, ya, dibaca cuma sekali siang, sekali malam. Nih, hadisnya kalau di sini nomornya cukup jauh, 5.000 ya, 5.900 sekian. Kata Nabi, raja istighfar, berarti ini istighfar terbaik. Rajanya, penghulunya, sayyidnya. Kata Nabi, sayyidul istighfar. Penghulunya istighfar, rajanya istighfar. Anda baca kayak tadi itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Bapak Ibu yang belum hafal tolong dihafal. Ambil handphone, tulis, klik di Google raja istighfar, klik keluar itu bacaan dan artinya. Yang belum hafal tinggal dihafal. Kita lihat keutamaan sekarang. Kata Nabi, ya, beliau katakan, wa man qalaha minan nahar, siapa yang baca raja istighfar pada siang hari satu kali, mukinan biha, dengan keyakinan dosanya dihapus oleh Allah. Baca sekali siang, yakin, ya Allah engkau hapus dosa saya dengan raja istighfar. Famata min yaumih, kemudian dia meninggal dunia, ya, pada hari itu, qabla ayyumsi, sebelum matahari terbenam. Baca siang sekali, meninggal dunia sebelum malamnya, kata baginda, fahuwa min ahlil jannah, hapus dosanya. Ya, baca sekali siang. Wa man qalaha minal lail, dan siapa yang membaca satu kali malam hari, satu kali siang, satu kali malam, wahwa mungkin biha, dia yakin dosanya dihapus dengan raja istighfar ini. Famata qabla ayyusbih, kemudian ia meninggal dunia dengan takdir Allah Ta'ala, ya, dia kecelakaan atau sakit atau tidur nggak bangun-bangun, tapi udah ngamalin raja istighfar sebelum tidurnya, atau sehabis maghribnya, atau sehabis isyaknya. Qabla ayyusbih, sebelum subuhnya, sebelum paginya dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, dijamin surganya. Kayak apa sunnah Nabi, ya, makanya kajian yang saya bawakan ringan-ringan gini lah Pak, yang penting hari-hari bisa diamalkan, ya. Insya Allah kalau mau berat 2 pekan lagi kita bahas yang agak berat, masalah bid'ah. Insya Allah Senin, ya, Senin yang akan datang, Senin ketiga, ya, ya, Insya Allah Senin ketiga kita bahas agak berat, memahami bid'ah dari para ulama. Bapak Ibu yang mau hadir silakan. Kita akan bongkar kitab-kitab masalah arti bid'ah menurut para ulama. Ya, kita akan buka dari ulama abad ke-150 Hijriah. Insya Allah nanti, bukan sekarang. Sekarang yang ringan-ringan dulu. Dah. Jadi tolong diamalkan raja istighfar ini, sangat mudah sekali. Bagaimana Ustadz? Kan Rasulullah tidak menentukan waktunya. Kalau memang Bapak Ibu dikhawatirkan lalai karena waktunya tidak ditentukan oleh Nabi, bacalah setiap habis sholat 1 kali. Berarti sehari semalam dapat berapa? 5 kali. Lebih hebat lagi. Padahal Rasulullah cuma mensyaratkan berapa? 2 kali saja. Sekali siang, sekali malam. Dah. Kita masuk nomor 3. Nomor 4. Hadirin, nomor 4, membaca dzikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari. Ya, kalau apa ini, kita lagi nyetir, kita baca dzikir ini, saya berangkat dari rumah sebelum masuk tol itu sudah selesai 100 kali. Gimana ngitungnya? Ada di mobil saya yang tasbih digital yang ditempelin di sini. Jadi kalau nyetir subhanallah bihamdi cetek gitu. Itu sebelum masuk tol saja lihat 100, alhamdulillah selesai. Bapak Ibu,
Anda yang belum punya pegangan zikir, silakan amalkan ini. Anda yang belum punya amalan zikir yang rutin, karena zikir rutin ini penting hadirin. Gizi harian kita itu. Ya, tadi Anda puasa, sampai sekarang puasa lagi nggak makan, besok nggak makan lagi, 3 hari nggak makan, lemas. Sebenarnya kelihatan aja tuh Anda setiap hari makan sehat afiat, tapi kalau zikir nggak makan, nggak makanan rohani, hati kita nggak makan rohani, sebenarnya itu dipandang sama ahli-ahli makrifat dan kasyaf, Anda nih kelihatan aja nih tubuhnya sehat, tapi batin itu merana. Nggak ada umpan zikir tiap hari. Saya udah Ustaz istighfar 100 kali, cakep. Saya udah Ustaz raja istighfar sudah saya amalkan, bagus. Nah, ini bagi siapa yang belum punya zikir sama sekali, amalkan ini 100 kali, sangat hebat pahalanya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Coba kita buka. Nomor 6000 sekian. Nih, 6042. Kalau tidak salah. Hadirin, baginda bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi." Jangan ditambahin nih. Ustaz, saya mau pahalanya lebih banyak ya, saya tambahin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berbeda tuh pahalanya nanti. Jangan ditambahin. Kalau ditambahin nggak dapat keutamanya ini. Coba kita baca dulu. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi." Siapa yang baca zikir subhanallah wa bihamdi fi yaumin, pada seharinya, setiap harinya, mi'ata marratin, 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya, 100 kali. Enggak sampai 5 menit insyaallah. Itu kalau baca tertil mungkin bisa sampai 10 menit. Subhanallah bihamdi sambil diresapi gitu ya. Apa keutamanya? Khuttat khotoyahu, dihapus dosa-dosanya. Persis ini tematiknya amalan penghapus dosa. Dihapus dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini nggak boleh ulama buat karang-karang zikir kemudian bilang, nih baca zikir ini dosamu terhapus sekalipun sebanyak buih di lautan. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus berdasarkan dalil. Cuma kalau ada ulama yang memberikan amalan kepada kita, baca begini, nanti dengan ini kamu berdoa, itu boleh. Ya, tapi kalau menentukan pahalanya kayak begini, itu harus berdasarkan hadis. Tapi kalau amalan itu berupa doa, seperti sholawat tafriji ya, sholawat kamilah, atau yang terkenal sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfarju bil qurabu wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir rawaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Itu kan berupa doa. Nah, itu silakan. Ulama katakan baca 41 kali setiap hari, hajatmu dimudahkan. Nah, itu boleh. Kalau dengan sifatnya doa kayak begitu. Ya, tapi kalau zikir kamu baca nih, la haula wala quwata illa billah, kamu akan dapat surga Firdaus. Kita bilang mana dalilnya? Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dibedakan. Mana amalan zikir yang dari para habaib, dari ulama, yang keutamaannya maksudnya di situ berisikan doa, itu boleh, ataupun kita doakan setelah buat amalan. Tapi kalau amalan diberikan yang langsung diberikan pahalanya begini di akhirat, tidak boleh kecuali berdasarkan hadis seperti ini. Ini kan ringan banget. Bapak Ibu coba hitung buih di lautan. Dari pantai PLTU sini, Priuk, terus sampai ke Jawa, Madura, terus ke Sulawesi, Irian Jaya, Honolulu, terus ke sana lagi sampai ke Alaska. Itu kan setiap pantai mesti ada apanya? Di bibir pantai itu ada buih. Hitung bisa nggak sedunia buihnya seapa? Cuma dengan Anda amalkan ini, dosa terhapus. Nah, nanti kalau ada yang bilang, Pak Ustadz, ini terhapus dosanya cuma dosa kecil. Jawabannya apa? Ayo. Hah? Taubat nasuha. Bapak Ibu, ada orang akan menyanggah Anda nanti. Nih, amalkan ini 100 kali, dosamu terhapus. Ada yang bilang,
cuma dosa kecil. Kan jadi pesimis kita, ya dosa kecil. Tadi jawabannya tidak, dosa besar juga terhapus. Syaratnya apa? Nomor 1 diamalkan. Apa tadi nomor 1? Dipahami ini, dipahami. Ya, jadi kalau ada orang menyanggah, Anda bisa jawab, ini termasuk dosa besar. Bayangin Bapak Ibu, ada orang tatonya sekujur tubuh, dia ngamalkan ini. Mas, ini nggak terhapus dosa ini dengan tato itu, dengan bacaan ini nggak terhapus. Apa nggak pesimis ini? Ada orang pemabuk berat, baru mau hijrah. Saya ini supaya terhapus dosa, saya ngamalkan qobliyah duhur dan ba'diyah duhur 4 rakaat supaya dosa terhapus. Ada yang bilang itu dosa kecil. Apa nggak pesimis dia? Ya, Bapak Ibu tahu nggak dosa kecil? Dosa kecil itu kalau Anda lagi berjalan, ada pohon jambu tetangga ngengser dikit, Anda petik tuh, itu dosa kecil. Ataupun kemarin lagi berkorban ada kambing, ya, Anda gemes sama kambing itu, dasar lombing, itu dosa kecil. Jadi besarkan hati orang-orang yang baru mau hijrah. Kita katakan ini juga dosa besar, tapi syaratnya yang nomor 1 dijalankan, gitu. Jadi Anda juga harus bisa jawab ini, ya. Dan ini juga untuk membesarkan hati kita bahwa ini memang termasuk dosa besar yang terhapus. Syaratnya sudah dengan bertobat nasuha. Nah, silakan diamalkan Bapak Ibu, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau Bapak Ibu tahu dari kisahnya kita ini santri-santri dulu, masa-masa kita nyantri dulu tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalau kita sudah kelasnya tuh kelas Ihya Ulumuddin, kelas tinggi, kelas 8 istilahnya, sudah belajar kitab-kitab hadis yang besar-besar, itu zikirnya justru ndak diberikan sama kiai-kiai itu. Zikirnya bukan cuma begini aja, ribuan itu. Nih, amalkan. Gak lepas dari zikir. Pertama, belum tasbihatnya kepada Allah, belum baca sholawatnya kepada Nabi. Paling minimal dibaca 1000 sholawatnya kepada Nabi dengan macam-macam ragam sholawatnya. Ya, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat itu dibaca 400. Kemudian sholawat nariyahnya atau tafrijiyahnya itu dibaca 100. Kemudian sholawat ini lagi, belum lagi baca Qur'annya minimal 3 juz sehari. Begitu amalan para santri yang udah mau lulus, itu diberikan gizi rohaninya kayak gitu, kenceng. Makanya santrinya rata-rata santren gitu. Oh, santren saya di Sukabumi. Saya dulu nyantri pertama di Mamak Dadun Sanusi, Cisaat Cikaroya. Dari situ saya pindah ke Cirebon, Babakan Ciwaringin. Ya, Mamak Kiai Muhammad almarhum, semua udah pada meninggal. Dari situ baru saya ke Pakistan. Baik. Nah, hadirin, ini nomor 4. Nomor 5. Kalau nomor 5 kayaknya Bapak Ibu lakukan ini. Ya. Cuma kalau belum tahu pahalanya sekarang dipahami. Ya, kemarin-kemarin yang belum paham berarti nilainya gimana Ustaz? Ya, nilainya kecil, tidak seperti yang sudah Anda mengerti keutamaan dan benefitnya. Nomor 5 adalah membaca zikir. Ya, ini kita jalankan sudah setiap habis sholat. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nanti pas bilangan ke 100-nya, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, terus sampai akhir. Wa huwa ala kulli. Ini sangat hebat juga. Cuma ini sudah umum, ya. Setiap habis sholat mesti kita lakukan. Seumpamanya Pak Imam nanti ini, kan kalau habis sholat biasanya Pak Imam, karena kita mau taklim, ya, langsung Al-Fatihah, kemudian zikir paling istighfar 3 kali, kemudian doa. Nah, ini kalau nggak kita lakukan, ya, karena kita mengaminkan doa imam, silakan lakukan setelah kita sholat sunnah, ataupun sebelumnya, ataupun setelah doa berjamaahnya itu. Ya, diatur aja waktunya. Ya. Hadirin, untuk ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Nomornya sih belum sampai di atas 3000, seingat saya 1800 atau 2800. Sebentar, nih 1000, ya, 1380.
Tapi ini hebat memang, ya, keutamanya pun hebat. Dikir-dikir yang habis sholat itu. Nabi bersabda, man sabbahallah, siapa orangnya yang baca tasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Fi duburi kulli salatin, setiap habis sholat 5 waktu. Salasan wa salasin, 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Ya, biasanya pakai ini. Setiap ruas-ruas ini. Ya, subhanallah, subhanallah. Wa hamidallah, dan baca alhamdulillah. Salasan wa salasin, 33 kali. Wa kabbarallah, dan baca Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali, ya, yang sudah biasa kita amalkan. Maka fatil katis ahwatis'un, itu jumlahnya semua ada 99. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia ucapkan sempurna pada bilangan 100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi bersabda, ghufirat khotoyahu, dihapus dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Mirip-mirip sama yang nomor 4. Cuma yang nomor 4 dibaca 100 sehari semalam, kalau ini setiap habis sholat. Ya. Dulu ini kita sudah amalkan Ustadz dari dulu, tapi baru ngerti kalau pahalanya sekarang seperti ini. Nah, ketika Anda sudah paham keutamaannya seperti ini, amal Anda menjadi sempurna setelah Anda menghayati pemahamannya. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin diamalkan, ya, belum mengerti hadisnya, belum mengerti pahalanya, ini nilainya sangat kecil. Ya, paling nilai daripada tasbih biasa saja. Itulah pentingnya setiap amal dengan ilmu, beramal dengan hujjah, beramal dengan dalil. Ya, baik. Yang nomor 6 hadirin, nomor 6 lebih unik lagi hadirin. Baca doa setelah makan. Ada yang hafal doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu tidak disebutkan oleh Rasul pahalanya. Kalau ini habis makan dosa Anda terhapus. Kurang apa hebatnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Habis makan perut kenyang, dosa terhapus. Udah makanannya enak, ya, steak 21 gitu ya. Makanannya enak, minumannya jus apa yang paling enak, Pak? Ya, jus apalah gitu ya. Selesai, sebelumnya dibaca bismillah, alhamdulillah barik lana fi ma razaqtana. Selesainya alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Perut kenyang, dosa terhapus habis makan. Kurang apa lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tampilkan dalilnya. Derajatnya hasan, riwayat Imam Abu Daud ataupun Imam Tirmidzi. Saya buka yang Abu Daudnya. Atau yang Tirmidzi juga boleh. Ya, nih. Tirmidzi saja. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud. Kalau Tirmidzinya 3792 nomornya. Baginda bersabda, man akala ta'aman, siapa orangnya yang selesai makan. Ini makan besar ya. Sudah ada? Azan dulu aja. Iya, azan dulu. Azan dulu ya, Bapak. أشهد أن لا إله
Baik hadirin, kita lanjutkan dulu, selesaikan hadisnya. Nabi bersabda, man akala ta'aman, siapa yang selesai makan, faqal, kemudian dia baca doanya. Alhamdulillahilladzi, ini yang saya kasih warna hitam. Ya, dihafal sekarang juga gampang Bapak Ibu. Nanti makan isya, setelah sholat isya makan malam, udah bisa diamalkan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Cuma segitu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan memberikan rezekinya kepadaku dengan tanpa daya upaya dari diriku. Itu yang Allah inginkan dari doa ini, pengakuan rezeki. Sehebat apapun Anda punya skill, sehebat apapun Anda punya kemampuan, tetap kita serahkan semua dari Allah. Itu hamba yang cerdas, itu hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Dia betul nih, lincah, pinter, energik berdagangnya, usahanya, ya, membuka lahan ini lahan itu dan berbisnisnya. Tapi setelah dia dapatkan rezeki, terutama yang masuk ke dalam perutnya, karena memang hakikat rezeki yang udah masuk, yang ada di ATM Bapak Ibu, aset-aset itu bukan rezeki Anda, bukan rezeki yang dinikmati itu. Kalau sekarang kita meninggal, besok meninggal, itu semua jadi apa? Warisan. Yang namanya rezeki yang kita makan, yang kita pergunakan, dan yang kita pakai, itu rezeki. Aset Anda yang miliaran gitu, itu belum rezeki itu kalau Anda tidak menikmatinya. Cuma nongkrong aja di bank gitu ya. Mati sudah jadi warisan. Jadi rezeki yang kita makan, kita pakai, dan kita nikmati. Makanya sehebat apapun seorang hamba, dengan skillnya, dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dia kembalikan segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan rezeki ini dengan saya tanpa ada daya dan upaya, semua dari Engkau, maksudnya begitu. Dah, masih ada 10 menit, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan, tanya jawab bebas, tidak terinikan dari pembahasan. Dan kurang lebihnya ini pembahasan saya catat, nanti kita lanjutkan yang akan datangnya nanti. Baik, Bapak, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz bertanya tentang fobia dan badiah zuhur. Ya. Seandainya enggak di masjid di rumah, itu apakah afdal juga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur? Iya, Bapak, Anda melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah di rumah. Saya jawab dulu. Ini kalau Anda mampu teramat hebat, dan itu sholat sunnah yang paling afdol. Sholat sunnah yang paling afdol, qobliyah ba'diyah, bila mampu kerjakan di rumah. Ya, sholat sunnah rawatib di rumah. Tapi kalau saya tadi habis maghrib kerjakan di rumah, masa mau ngajar balik dulu ke rumah, ke Bekasi, kapan ngajar? Kalau tidak mampu, tetaplah habis sholat di sini kita lakukan. Nah, sholat sunnah rawatib Anda di rumah saya apresiasi. Itu hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, fa inna afdala sholatal mar'i fi baitihi, adalah sebaik-baik sholatnya seorang hamba muslim muslimah, ya, seorang sebaik-baiknya sholat sunnah kita di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Nih hadisnya Sahih Bukhari. Ya, kata Nabi, Anda yang sholat sunnahnya di rumah, ketika rumahnya dekat sama masjid, itu afdol. Lihat lafaz hadisnya ini pada 698 Sahih Bukhari. Baginda bersabda, afdalus sholatu sholatul mar'i, sholatnya yang paling baik dari seorang hamba, fi baitihi, di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib di masjid. Nah, jawaban kedua, bagaimana Ustadz? Di rumah apakah saya tetap 4 rakaat? Iya. Kalau Anda sudah baik sholatnya di rumah, qobliyahnya tetap 2 rakaat, ya nggak ngangkat dapat pahala yang tadi. Jadi tetap sholatnya berapa? 4 rakaat. Tambah 2. Nanti ke masjid, pulang ba'diyahnya 2. Gitu. Silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, keutamaan sholat di rumah
Yang saya tanyakan, kalau saya sholat di rumah qobliyah, saya nggak dapat saf pertama, Ustaz. Nah, lebih bagus mana nih, Ustaz? Ayo, Ustaz. Baik, ini pertanyaannya sudah masuk kepada ranah yang afdol. Kalau ditanyakan afdol mana, sholat di rumah qobliyahnya ini afdol, tapi nggak dapat keafdolan saf pertama karena udah kedahuluan siapa? Orang. Hadirin, tentu dalam masalah ini ya saya jawab dulu. Kalau Anda mampu sholatnya sunnah di rumah dan tetap dapat saf pertama, itu lakukan. Contohnya gimana? Mudah aja, Pak. Qobliyah duhur sebelum iqomat di sini berapa menit? 10 menit kan? 10 menit. Contoh yang rumahnya di situ tuh. Adzan berkumandang langsung qobliyah dia. Enggak usah dengerin adzan, yang penting waktu sudah masuk. Qobliyah 4 rakaat, 2 rakaat. Berangkat ke masjid dapat saf pertama. Jadi ini masih sebuah apa ya? Enggak mesti orang yang sholat qobliyah di rumah enggak dapat saf pertama. Ya kan? Ini masih ihtimal, masih ada alternatif bisa kalau rumahnya yang dekat. Dah, ini berarti afdol nih. Dia sholatnya qobliyah di rumah tapi tetap bisa dapat saf pertama. Sekarang rumahnya jauh nih ya, rumahnya jauh di Depok. Hadirin, rumahnya jauh, kayak katakanlah di depan dekat Senepi sana tuh. Dia mau ke Masjid Al-Ittihad. Nggak ada nih, naik motor, dia sholat di sana di rumah. Ya salah satunya diambil. Kalau Anda memang tidak bisa untuk sholat qobliyah di sana karena ngejar saf pertama, kejar yang afdol ini. Jadi kalau dua-duanya tidak bisa dikejar, ambil salah satunya. Kayaknya saya bisa deh. Untuk sekarang saya ambil yang qobliyah saja deh. Nanti sekalipun saya dapat saf kedua, ketiga nggak apa-apa, tetap afdol karena masih sholat berjamaah. Ya, jadi jawabannya boleh ambil salah satu yang terafdol. Ini sih pertanyaan kayak begini sudah level orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh. Sebab orang yang nggak perhatikan masalah ini, mana ngerti dia? Saya mau sholat di rumah kek, nggak ngerti. Padahal sholat di rumah itu sangat dianjurkan. Jangan bapak ibu jadikan rumah Anda kayak kuburan, kata Nabi. La taj'alum buyutakum kubura. Hadis Bukhari Muslim. Ya, jangan kalian, ataupun hadis Sahih Muslim, jangan kalian jadikan rumah kalian kayak kuburan. Kuburan nggak ada ibadah kayak masjid. Jadi jadikanlah rumah kita kayak masjid sebagaimana muqaddimah tadi saya sampaikan. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu mungkin? Itu Bapak. Waalaikumsalam. Kalau saya dengar saf pertama, tapi saya sholat sunnahnya nggak khusyuk karena cepat-cepat di salah satu masjid. Gitu. Dia langsung, jadi selesai qomat kita langsung sholat, tapi pengurusnya cepat sekali, dia langsung bikin keras-kerasan gitu. Ini saya nggak khusyuk gitu. Akhirnya saya dengar sholat di rumah, tapi saya terlambat sampainya. Baik. Ini memang ada seperti dilema di sebagian masjid. Saya sih lebih menganjurkan antara adzan iqomat tidak usah baca sholawatan karena banyak orang yang sholat. Jadi kalau mau sholawatan atau tahriman, ya seperti apa sih? Apa bunyi tahrimnya itu? Ya apa? Itu mah tarawih. Bukan sebiasanya, bukan tarawih itu apa? Lapatnya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidi, kayak begitulah ya. Jadi saya anjurkan kepada para pengurus untuk qobliyah dan ba'diyah tidak usah ada sholawatan karena memang bisa potensi mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Nah, ini sih jawaban ini kembali kepada cerdasnya para pengurus. Jadi memang harus ngaji. Kalau mau tahriman sholawatan baiknya itu sebelum sholat. Tapi ini pun ada batasannya. Jangan sampai atau nyetel Quran atau baca sholawatan dari jam 3 subuh. Orang masih pada tidur, ganggu. Ada yang non muslim juga nggak boleh kita ganggu. Tapi kalau baca tahriman, baca sholawatan atau nyetel murattal sekitar 5 menit sebelum adzan subuh atau 10 menit itu masih logik. Tujuannya untuk
ayo bangun. Karena memang bisa membangunkan warga. Ya kalau jam 3 kan terlalu ini ya. Tahajud aja kita 3:30 kan jam 4 kan gitu. Baik, jadi tergantung dari pengurus masjid. Kalau Anda mampu memberikan input-input positif dengan cara yang hikmah kepada pengurus masjid, atau hadirkan ustadz untuk membahas masalah itu. Tapi jangan ikut kepada golongan yang mudah menyalahkan nih. Nggak boleh sama sekali tahriman sholawatan. Masih boleh lah sekedar untuk sholawatan, tapi jangan antara adzan dan iqamat, karena itu ada orang yang mau qobliyah, mau sholat sunnah. Begitu. Ya kita posisikanlah Pak, kalau Anda satu waktu dapat orang kayak gitu, ya sudahlah, kita inikan kepada diri kita, ya Allah, ini Engkau ingin menguji saya supaya lebih khusyuk, enggak terganggu dengan suara tahriman gitu ya, sambil ada usaha-usaha. Kalau Anda jadi pengurus masjid sendiri, nah buat kayak gitu dengan hikmah ya, antara adzan iqamat, bahkan sunnahnya itu antara adzan iqamat setelah qobliyah, maka kita apa? Doa. Kata Nabi, inna doa la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Sesungguhnya doa tidak akan tertolak di antara adzan dan iqamah. Kecuali sekarang karena kita lagi ngaji ini. Ya, waktunya karena ngaji lebih afdol daripada kegiatan-kegiatan itu. Baik. Masih ada 1 menit, silakan. Biasanya pertanyaan banyak, waktu udah habis gitu ya. Ini waktu masih ada, pertanyaan udah habis gitu. Nah, ini nih Mas ini. Udah silakan Mas, langsung. Ustaz, terkait dengan puasa ayam maulid itu apakah waktunya sudah ditentukan atau memang kita bebas melakukan yang penting di bulan itu? Puasa ayam maulid Bapak Ibu perlu dipahami bukan hanya bukan hanya tertentu pada tanggal 13, 14, 15, bukan pada itu saja. Puasa ayam maulid atau lebih umumnya puasa 3 hari setiap bulan ya, ini puasa 3 hari setiap bulan, bukan hanya puasa ayam maulid, tapi boleh puasa itu yang penting sebulan itu jumlahnya 3 hari. Iya, tidak mesti. Kalau ayam maulidnya memang 13, 14, 15. Tapi kalau Anda saat itu sakit, nggak mampu, Anda boleh lakukan 21, 22, 23. Kalau mau hadisnya saya tampilkan di riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, aku dinasehati, boleh sebentar Pak? Aku dinasehati oleh Rasul supaya tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Bukan hanya 13, 14, 15. Tapi kalau Anda mampu 13, 14, 15, lakukan. Tapi ketika dalam keadaan sakit 13, 14, 15 nggak bisa, boleh kapan saja. Yang jelas sebulan jumlahnya 3 hari. Ya, nih, qoblan arkut. Kata Nabi, hadis ini Sahih Muslim 1705. Baginda bersabda, aku dinasehati oleh kekasihku, Khalili, kekasihku, kata Abu Hurairah, yaitu baginda Rasul, supaya apa? Bisalasin, dengan 3 perkara. Yang pertama, bisyami salasati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi nggak mesti 13, 14. Jadi kalau memang Anda mampu 13, 14, 15, monggo silakan. Tapi kalau sakit atau musafir 3 hari 3 malam pulang pergi Jawa Timur, nggak bisa puasa sunnah dong, bahkan hukumnya makruh. Lagi musafir puasa sunnah itu makruh. Hadirin, dengan ilmu inilah kita menjadi istiqomah amal kita. Silakan laksanakan 17, 18, 19, ataupun dicicil 21, 25, 29. Yang penting sebulan berapa? 3 hari. Karena tujuannya dengan kita puasa 3 hari minimal sebulan, itu pahalanya 30 hari. Kalau setiap bulan kita lakukan, berarti setahun penuh kita dianggap berpuasa. Dah, ini saja. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Kekurangan mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan keparahan majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.